Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak semua. Kali ini kita akan membahas tentang error yang ada di MySQL ya. Langsung saja, ini kita buka. Kemudian untuk masuk ke MySQL seperti biasa, kalian ketikkan MySQL min u spasi root min p. Jadi min u ini sebenarnya adalah prefix untuk menuliskan username. Jadi masuk ke MySQL tuh kalian harus login. Nah, karena belum belajar bikin akun, maka akun yang dipakai adalah akun yang namanya root. Akun root ini memiliki username root dan passwordnya kosong, nggak ada passwordnya. Sedangkan hak akses yang dimiliki oleh akun root ini adalah tidak terbatas, jadi bisa ngapain aja, bisa menghapus, membuat tabel, membuat database, menghapus database, memberikan hak akses kepada akun lain bahkan, dan lain sebagainya. Kemudian diikuti dengan min p. Nah, ada beberapa kesalahan yang mungkin akan terjadi ketika kalian melakukan proses login ke MySQL ya. Bisa jadi kalian nuliskan gini. Nah, nggak pakai min, langsung MySQL spasi u, maka akan terjadi error access denied for user del at localhost using password no, karena MySQL spasi u ini tidak dikenali. Bisa jadi kalian benar nuliskannya, tapi kalian salah nuliskan username. Seperti itu, yang seharusnya root kalian tulis root atau ditulis yang lain. Maka juga akan ada error access denied. Jadi ketika ada error access denied for user yang tertulis di sini, misalkan kamu di sini nulis root, maka di sini akan tertulis root juga. Itu artinya kamu salah menuliskan username, atau juga bisa salah menuliskan password jika ada. Contoh lain, menuliskan username-nya benar, tapi menuliskan passwordnya salah. Seharusnya kalau user root itu secara default dia nggak ada passwordnya. Sekarang misalnya ini dikasih password, kemudian di enter, dia akan ada error access denied juga. Ya, karena passwordnya salah. Jadi access denied ini adalah error yang terjadi ketika username atau password atau keduanya itu salah dituliskan. Salah username atau salah password, itu akan ada error access denied. Bagaimana memperbaikinya? Memperbaikinya ya hanya dengan menuliskan username dan password yang benar. Untuk menuliskan username diawali dengan min u, kemudian spasi username-nya yaitu root, kemudian untuk menuliskan password diawali dengan min p, enter, kemudian diikuti dengan password yang benar. Karena kita belum belajar membuat akun ya, maka passwordnya root ini seharusnya adalah blank, kosong, maksudnya nggak pakai password, jadi langsung enter. Seperti itu. Kemudian error yang sering terjadi yang kedua adalah pada saat pembuatan database, kalian membuat database yang sudah ada, atau kalian membuat database dengan nama database yang sudah dipakai oleh database lain yang sudah ada di komputer kalian. Misalnya ini kita lihat daftar database-nya dulu ya. Nah, di komputernya Bu Dewi ini sudah ada database dengan nama perpustakaan, sehingga ketika kalian menuliskan create database perpustakaan untuk membuat database perpustakaan yang baru, maka kalian akan mendapatkan error can't create database perpustakaan, database exists. Artinya tidak dapat membuat database dengan nama perpustakaan karena database exist, database sudah ada. Satu nama database tidak bisa dipakai oleh database yang lain dalam satu tempat yang sama atau dalam satu server yang sama, sehingga kalian nggak bisa lagi bikin database perpustakaan ketika database perpustakaan itu sudah ada. Solusinya bagaimana? Solusinya kalian harus mencari nama database yang lain, bukan perpustakaan lagi, atau mungkin kalian bikinnya perpustakaan 1 atau perpustakaan 2 misalnya, perpustakaan 1 atau perpustakaan 2 atau perpustakaan 3, intinya namanya dibedakan, atau database perpustakaan yang sudah ada ini dihapus jika memang sudah tidak dipakai ya. Tapi solusi yang kedua ini tidak disarankan untuk dilakukan jika database perpustakaan ini memang masih dipakai. Jadi yang lebih aman adalah dengan cara membuat database yang namanya berbeda.
ya. Jadi ketika ada error seperti ini, maka artinya database yang akan kalian buat itu sudah ada, atau sudah ada database lain yang sudah menggunakan nama itu, harus diganti. Sama seperti ketika kalian bikin email atau bikin akun Facebook atau akun Instagram, kalau misalkan nama akunnya itu sudah dipakai orang, kan kalian nggak bisa pakai. Sama seperti itu. Kemudian setelah membuat database, misalnya saya mau membuat database namanya dummy. Nah, setelah membuat database ini, kesalahan yang sering terjadi adalah kalian tidak memilih database itu untuk dipakai. Jadi, setelah create database, kalau kita mau langsung membuat tabel pada database itu, kalian harus use dummy seperti ini. Artinya, kalian harus memilih database itu agar bisa kalian melakukan operasi pada database itu, entah itu membuat tabel atau yang lain. Karena kalau misalkan kalian tidak memilih database tersebut dengan perintah use, maka di sini akan tetap tertulis none, tidak ada, artinya tidak ada database yang terpilih, sehingga ketika kalian melakukan operasi apapun, server akan tidak mengizinkan, ya. Server database akan memberi pesan error bahwa memang ini operasi ini maunya diterapkan di database yang mana, karena belum ada database yang terpilih. Contoh, ini belum di select database-nya, di sini masih known seperti ini. Kemudian di sini Bu Dewi coba bikin tabel. Create table dummy, misalnya ID integer 2, primary key, kemudian name, varchar 10. Nah, ketika ini masih belum terseleksi database-nya, terus kalian membuat sebuah operasi, apapun itu operasinya, operasi yang seharusnya dilakukan pada database, ya, maka akan ada pesan error no database selected, karena belum ada database yang dipilih. Jadi kalau kalian pengen membuat tabel pada suatu database, kalian harus tentukan dulu database yang mana yang akan dipakai dengan menggunakan use. Jadi diseleksi dulu database-nya, baru operasi terhadap database itu bisa dilakukan. Use dummy seperti ini. Baru kalian bisa membuat tabel di situ. Kemudian ketika kalian sudah pernah mengetikkan suatu query, kalian pengen memanggil query itu lagi tanpa harus ngetik ulang, kalian bisa menggunakan tanda plus atau tanda up atau tanda down. Jadi panah atas atau panah bawah. Panah atas atau panah bawah. Seperti ini. Ini Bu Dewi menekan panah atas. Kalau menekan panah bawah jadinya seperti ini. Jadi saya bisa mengulang query yang sudah pernah saya ketik dengan cara menekan panah atas, panah bawah, kemudian cari query mana yang mau dipakai. Nah, seperti itu. Kesalahan yang paling sering dilakukan berikutnya adalah salah ketik. Ini yang paling sering dilakukan. Jadi salah ketik, ya. Contoh, saya mau ngisi data ke tabel dummy, tapi saya insert into, saya akan menyengaja terjadinya salah ketik. 01 data 1 begini. Kemudian Bu Dewi akan sengaja melakukan salah ketik dengan tidak menuliskan tutup kurung. Jadi di sini ada buka kurung, kemudian tidak akan saya kasih tutup kurung, langsung saya kasih titik koma seperti itu. Nah, error yang didapat ketika terjadi salah ketik adalah seperti ini. You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near at line 1. Nah, seperti ini cara membacanya adalah, kalau error seperti ini dia jelas salah ketik, ya. Tapi salah ketiknya di mana itu bisa dilihat dari sini. Jadi kalian amati ini near. Ini dia akan menunjukkan di mana letak kesalahan ketik tersebut, di sekitar mana. Jadi
Ini mungkin yang lebih contoh yang lebih bagus lagi adalah dengan misalnya ini insert, ini R-nya saya hapus ya, jadi insert. Nah, error kan karena salah ketik. Ini seharusnya insert tapi ditulis insert. Kemudian errornya ini yang harus kalian lihat adalah near ini. Near. Nah, lihat. Near itu kan artinya dekat ya. Jadi salah ketiknya adalah dekat insert. Jadi salah ketiknya itu ada di sekitar itu. Kemudian di sini ada petunjuk juga di baris keberapa error itu terjadi. Ini juga bermanfaat ketika kalian membuat query-nya itu terdiri dari beberapa baris ya. Kalau at line 1 berarti errornya terjadi di baris pertama. Kalau saya menuliskan seperti ini artinya satu baris. Kalau seperti ini ada 3 baris. Jadi ketika ada kesalahan ketik di baris kedua, misalnya di ID ini salah ketik, maka petunjuknya akan menunjukkan terjadi error di baris kedua. At line 2, kita coba aja. Oke, create table dummy 2. Begini. Kemudian kita kasih error di sini. Primary enggak pakai R ya, R-nya dihapus. Kemudian di sini gitu. Nah, lihat di sini petunjuknya bahwa error yang terjadi adalah pada line 2. Artinya terjadi di baris kedua. Ya, baris kedua. Ini baris pertama, ini baris kedua, dan ini baris ketiga. Nah, terjadi di baris kedua. Di sebelah mana? Nah, itu kalian tinggal lihat di sini. Near mana? Di baris kedua, near kata-kata key. Berarti di sekitar sini. Sebelum atau sesudah kata-kata key itu pasti ada yang salah di situ. Yaitu primary, tadi R-nya dihapus. Seperti itu cara menganalisa atau mendeteksi error pada MySQL. Nah, anak-anak jangan lupa selalu bertanya ya. Ini tadi kita membahas tentang bagaimana cara membaca error pada MySQL, namun merupakan error yang basic ya. Oh iya, satu lagi. Ketika kalian salah menuliskan tabel, menuliskan nama tabel. Misalnya insert into, nah ini. Misalnya nama tabelnya saya tulis tapi salah. Insert into DUMY values 01 data 1. Harusnya M-nya kan 2. Maka error yang akan muncul adalah table dummy doesn't exist. Artinya table pada database dummy dengan nama DUMY yang dituliskan di sini ini tabelnya tidak ada. Kalau seperti itu artinya doesn't exist itu kan artinya tidak ada. Table doesn't exist. Maka kalian pasti salah menuliskan nama tabel. Solusinya adalah menuliskan nama tabel dengan benar. Kemudian kalian bisa jadi kurang memberikan tanda ini ya, petik tutup ya. Petik tutup. Jadi di sini ada petik buka yang seharusnya ditutup seperti ini. Tapi di sini petik tutupnya kurang. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, kalian akan menghadapi seperti ini. Ini tanda petik seperti ini. Ini artinya pada query yang baru kalian tulis, kalian belum menutup petik baik petik 1 ataupun petik 2. Ini di sini ini tadi petiknya dibuka tapi tidak ditutup sehingga akan muncul error seperti ini. Bagaimana mengatasinya? Mengatasinya adalah dengan langsung memberikan titik koma saja. Memberikan tanda petik tutup dulu. Kemudian baru kalian titik komakan. Kemudian kalian ulangi query-nya. Jadi sekali lagi, ketika kalian mendapatkan error seperti ini, ini terjadi karena kalian belum menutup tanda petik, baik petik 1 ataupun petik 2. Solusinya adalah ditutup dulu petiknya, seperti ini. Kemudian baru kalian titik koma. Setelah itu baru kalian ulangi ulangi query-nya. Kemudian error yang terakhir ya, ini terakhir. Ternyata banyak sekali ya, tadi katanya sudah oke. Terakhir adalah lupa memasukkan titik koma.
Jadi titik koma ini adalah delimiter. Kalau ada titik koma terus di enter, maka query itu akan dieksekusi. Tapi kalau kalian lupa memberikan titik koma seperti ini, nggak ada titik komanya, langsung di enter saja, kalian akan mendapatkan bukan error sih, seperti ini. Dan ini caranya adalah dengan menambahkan saja titik komanya. Oke, seperti itu. Karena tabelnya salah namanya ya. Ini coba kita benerin dulu begini. Kemudian kalian kurang titik koma di belakang, di enter tetap nggak bisa, kalian harus tutup dengan titik koma, dan query itu masih bisa jalan, masih bisa berjalan. Oke, seperti itu untuk pembahasan basic error pada MySQL. Jangan lupa, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa dipraktikkan ketika kalian mendapatkan error. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.